setiap kali kita salat, kita selalu meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Mengapa kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk dan jalan yang lurus? Disebabkan karena pertama, selama kita masih hidup di dunia ini, belum ada jaminan bahwasanya kita sudah selamat dan pasti masuk surga. Sesoleh apapun kelihatan seseorang itu, belum ada jaminan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastan biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang ingin mengambil qudwah dan contoh, maka hendaknya ia menjadikan orang-orang yang telah meninggal dari kalangan as-salihin, orang-orang saleh sebagai contoh bagi mereka. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman fitnah baginya. Makanya biasa kita mendoakan anak kita kalau misalkan kita takjub melihat seorang alim, orang yang berilmu, orang saleh, biasa kita mengatakan, semoga anak saya bisa seperti dia. Sebaiknya doanya ditingkatkan. Kita berkata, semoga anak saya bisa lebih baik dari dia. Karena selama seseorang masih hidup, la tu'man 'alaihi fitnah. Belum ada jaminan. Selama hayat masih dikandung badan, syaitan tidak pernah angkat tangan, tidak pernah menyerah. Dan ini sudah ia proklamirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Jadi, ayuhal ikhwah, selama kita masih hidup, belum ada jaminan. Sampai-sampai ketika Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau berada dalam kondisi sakit keras di akhir-akhir hidup beliau, sakit yang membawa kematian beliau. Saat anaknya mentalqin beliau atau menuntun beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah, beliau memberi isyarat atau beliau mengatakan lamma ba'd, lamma ba'd, lamma ba'd. Lamma ba'd itu artinya belum. Ya, anaknya ini khawatir. Pada saat ia menuntun ayahnya, dia tidak mengucapkan itu la ilaha illallah. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwasanya senjata pamungkasnya iblis dia lancarkan pada saat seseorang hendak meninggalkan dunia ini, agar ia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak beliau sadar, dan anaknya kemudian bertanya, tadi saat aku menyampaikan kepadamu kalimat tauhid, Anda mengatakan lamma ba'd. Saya sempat khawatir. Apa kata beliau? Ketahuilah, sesungguhnya tadi syaitan itu datang kepadaku. Syaitan datang kepadaku dengan menggigit jari jemarinya, yang menunjukkan seakan-akan dia sudah pasrah, sudah berputus asa. Dan kita tahu siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, seorang alim, seorang yang zuhud, yang kata para ulama Allah menolong agamanya ya dengan dua orang, Abu Bakr As-Siddiq di zamannya dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang teguh dengan pendiriannya mempertahankan agama yang mulia ini, walaupun beliau mendapatkan berbagai macam ujian, siksaan, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Beliau kemudian mengatakan, syaitan datang kepada aku dan mengatakan, Futtani ya Ahmad, Futtani ya Ahmad. Dia mengatakan, engkau sudah bebas wahai Ahmad. Saya tidak bisa lagi menggodamu wahai Ahmad. Coba kita lihat. Di sini iblis seakan-akan menyampaikan selamat kepada Imam Ahmad, tapi pada hakikatnya di balik itu ada tipuan. Karena andaikan Imam Ahmad tertipu dengan perkataannya iblis, ya, atau syaitan, maka
itu bisa membahayakan keistiqamahan dan hidayah yang telah beliau dapatkan selama ini. Makanya beliau mengatakan belum. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada yang dibiarkan oleh syaitan bersama dengan pengikutnya berjalan sendiri. Dia akan digelincirkan, ayyuhal ikhwah al-akarim. Apalagi sebagaimana saya katakan tadi, di akhir-akhir hidupnya. Oleh karenanya setiap salat kita membaca itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Itu satu. Yang kedua, disebabkan karena sebagaimana kata Nabi SAW, tidaklah hati seorang hamba itu melainkan berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa, termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, dan hendaknya kita juga banyak mengamalkan doa ini adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sahabat ketika mendengar ini mengatakan, ya Rasulullah, betapa banyaknya Anda membaca doa tersebut. Atakhafu alaina, kami telah beriman kepada Anda. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Nabi mengatakan, tidaklah hati seorang hamba itu melainkan ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa. Makanya Allah sendiri atau Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian memperbanyak amalan-amalan saleh, fitanan ka qita'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah, ujian seperti malam yang gelap gulita. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Menyebabkan seseorang itu bisa ia beriman di waktu pagi, namun ia telah kafir di waktu sore. Atau dia beriman di waktu sore dan dia kafir di waktu pagi. Yabi'u ahadukum dinahu bigharadhin minad dunya. Salah seorang di antara kalian ada yang sampai menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan duniawiyah. Dan ini nyata seperti yang kita lihat terutama di akhir zaman sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa ini, kalau kita tidak hafal lafaz Arabnya, tidak mengapa dengan bahasa Indonesia. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Selalu kita minta ini kepada Allah. Atau kita baca yang Allah ajarkan dalam surah Ali Imran, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan apa? Hidayah dan petunjuk kepada kami. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami dari sisimu rahmat dan kasih sayangmu. Karena kita ini sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.